Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Albar Edu Touch Tips. Sekarang kita masuk ke dalam struktur-struktur sel. Ya, ada dua struktur sel. Yang pertama adalah struktur sel pada hewan. Yang kedua ada pada tumbuhan. Karena hewan dan tumbuhan itu struktur selnya itu beda. Ya, saya ingatkan beda. Dari mana bedanya? Nanti di kesimpulannya nanti akan kita sebutkan. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang struktur sel yang ada di dalam hewan. Yang pertama, jadi ini gambarnya ya, kalian bisa lihat. Ini gambar secara umumnya itu struktur selnya seperti ini. Seperti apa ya? Yang kayak gini. Pokoknya seperti inilah. Kalian bisa lihat gambarnya ini adalah struktur sel hewan. Nah, bagian-bagiannya adalah yang ini adalah struktur hewan ini. Di dalamnya, di sini itu ada yang namanya membran. Membran sel. Jadi sel itu dilindungi oleh membran. Ya, membran itu sebagai pelindung. Di sini yang di luar-luarnya itu adalah membran. Ini disebut dengan membran karena berfungsi sebagai pelindung, ya, membran plasma. Nah, lalu di dalam membran itu ada yang namanya sitoplasma. Nah, di sitoplasma inilah terdapat organel-organel sel, organ-organnya sel. Kalau misalkan organisme atau makhluk hidup, kan yang ada di dalam makhluk hidup adalah organ-organ. Kalau misalkan yang ada di dalam sel, namanya adalah organel. Itu organel itu adalah organ-organ yang ada di dalam sel, yang ada di dalam sitoplasma ini. Jadi sitoplasma ini adalah daerah yang di dalamnya membran. Jadi membran sel itu di dalamnya ada sitoplasma. Ya, sitoplasma itu adalah daerah-daerah yang ada di dalam sel yang ditutupi atau dibatasi oleh membran plasma. Nah, ini sitoplasma semuanya, ini daerah ini sitoplasma dibungkus oleh membran sel sebagai pelindung. Oke, kita langsung ke strukturnya. Yang pertama adalah strukturnya ada inti sel. Inti sel. Ini gambarnya ada inti sel. Nah, inti sel ini ada beberapa beberapa bagian ya. Beberapa penelitian. Yang pertama ada anak inti atau itu disebut dengan karyotek ya. Ini karyotek, terus ada anak inti di sini nukleolus ya. Kalau misalkan inti itu namanya nukleus, inti sel nukleus. Kalau anaknya inti, jadi ada intinya lagi. Itu namanya nukleolus. Ada juga di sini ada kromatin, ada banyak-banyak kromatin yang mengandung kromosom ya, yang berperan sebagai pewarisan sifat dan genetik. Karena di sini mengandung berbagai banyak DNA di sini ya. Lalu di apa namanya, ini cairan inti namanya. Jadi cairan inti ini terdapat banyak sekali kromatin-kromatin ya, yang di sana banyak sekali DNA ya di sini. Yaitu di cairan inti atau nukleoplasma. Plasma itu cairan, nukleo adalah inti ya. Nukleus itu adalah inti ya. Nah, ini membran ya, fungsinya sebagai pelindung inti sel. Nah, fungsi inti sel ini adalah sebagai pusat pengatur segala aktivitas sel atau otaknya. Jadi semua aktivitas yang ada di sel itu diatur di inti sel ini. Selain itu, fungsi inti sel juga untuk pewarisan sifat yang sudah kita sebutkan ya tadi, bahwa di dalam inti sel terdapat kromatin-kromatin yang dimana di sana banyak mengandung DNA untuk pewarisan sifat dan atau genetik itu. Inti sel itu fungsinya dua. Yang pertama adalah untuk mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel atau sebagai otak ya kalau kita. Yang kedua adalah untuk berperan dalam genetik atau pewarisan sifat. Oke, selanjutnya ada membran sel yang ada di paling luar sel TA ya, ini itu. Itu membran sel itu fungsinya adalah sebagai pelindung. Pasti ya kalau misalkan yang melapisi di luar itu biasanya pakai pelindung gitu kan. Kasihan banget itu si membran. Terus yang kedua adalah sebagai berperan dalam transportasi zat ya, karena memang sel itu kan bereproduksi, jadi membutuhkan zat-zat yang ada di luar gitu kan. Nah, tapi gak sembarangan zat yang bisa masuk ke dalam sel. Kenapa? Karena ada membran sel ini. Ya, karena si membran ini berperan dalam transportasi zat. Ya, nanti kita akan jelaskan di bab selanjutnya karena gak bisa dijelaskan di sini karena panjang juga ya transportasi zat itu. Kita akan bahas di lain kali. Nah, jadi selain untuk pelindung, membran sel ini dia berfungsi untuk menyeleksi zat yang akan ditransportkan ke dalam sel. Makanya dia berperan di dalam transportasi zat. Nah, itu membran sel. Nah, di membran sel ini ada beberapa komponen-komponen yang menyusun membran sel, tapi kebanyakan yang menyusun membran sel itu adalah lemak, protein, gitu kan. Nah,
Di sini ada bagian-bagiannya, yang bagian besar, yang ini, yang besar, itu namanya dia protein, ya. Dia protein yang besar itu, yang besar menempel itu di sana, dia adalah protein. Nah, yang ini protein-protein yang menempel di atas apa namanya ini. Nah, susunan-susunan di membran sel ini ini adalah phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer ini namanya phospholipid bilayer. Kenapa disebut phospholipid? Karena di sini adalah susunannya adalah yang pertama ini fosfat dan yang kedua adalah lipid atau lemak. Jadi tersusun atas lemak dan fosfat. Yang fosfat itu bagian ininya, yang bagian kayak kepala gini, ya. Kepala yang ini. Nah, yang lemak ini adalah yang kayak gini, yang panjang-panjang itu lemak, ya. Bagian kepalanya itu fosfat, bagian ekornya itu adalah lemak. Kenapa lemak ada di bawah, nggak di atas gitu? Nggak jadi kepala si lemak. Kenapa? Karena lemak itu dia adalah hidrofobik dia. Sifat lemak itu hidrofobik, dia takut terhadap air. Kalau misalkan kamu aja, kalau kamu misalkan campurkan minyak ke dalam air, apakah mereka menyatu? Enggak kan? Enggak nyatu. Karena apa? Karena lemak bersifat hidrofobik terhadap air. Makanya fosfat ditaruh jadi kepala, ya. Yang ditaruhkan itu emang diciptakannya seperti itu. Jadi subhanallah ya, sangat sempurna gitu. Fosfat itu diletakkan jadi kepala karena dia sebaliknya dia adalah hidrofilik, ya. Dia itu enggak hidrofobik, enggak takut terhadap air, melainkan dia hidrofilik, dia mendukung ya terhadap air gitu. Nah, terus ini ada protein itu yang muncung tadi sudah dijelaskan ya, ada muncung protein. Nah, terus di protein ini ternyata ada yang apa namanya ini, kayak titik-titik ini yang ini, itu kan yang menempel di protein, kepalanya protein. Nah, ini disebut glikoprotein. Glikoprotein apa dia? Aduh, liar. Nah, gliko, kita lihat aja dari kata-katanya. Gliko itu adalah itu karbohidrat. Protein, ya protein berarti suatu rantaian atau untaian karbohidrat yang menempel pada protein. Itu disebut glikoprotein. Kalau misalkan protein yang nggak ada, yang muncul-muncul kayak gini, itu adalah protein yang intrinsik, ya. Protein yang intrinsik gitu kan. Protein yang protein itu protein. Nah, ada juga yang menempel itu, si glikonya itu menempel langsung ke kepala fosfat, ya. Nah, ini disebut glikolipid. Kenapa? Karena gliko itu adalah karbohidrat, lipid adalah lemak. Jadi karbohidrat yang gugusan rantaian karbohidrat yang menempel pada lemak. Nah, karena kan di susunan membran sel itu komponennya itu ada lemak yang dan sini ya. Nah, ini glikolipid itu dia berfungsi dia adalah yang menempel pada lemak pada lipid gitu. Nah, apa ya? Kalau ini yang besar ini protein. Yang besar ini termasuk protein, ya. Termasuk protein. Dan pasti semua membran sel yaitu tersusun ada phospholipid bilayer. Jadi ada dua. Jadi yang pertama yang atas, bagian atas, yang kedua adalah yang bagian bawah. Itu menjadi ada dua ya, bilayer, ya, tersusun atas dua pasang phospholipid, ya. Pasti itu membran sel tersusun atas phospholipid. Phospholipid bilayer, dua pasang fosfat dan lipid, ya. Itu susunan dari membran sel. Alright, kemudian ada ribosom. Nah, si ribosom ini biasanya melekat di retikulum endoplasma. Fungsinya buat apa ribosom? Jangan salah. Fungsinya dia itu untuk mensintesis protein. Ada kan kalau misalkan kain sintetik gitu kan, apa sih sintetik? Buatan, ya. Jadi dia itu fungsinya untuk membuat protein, ya. Ribosom ini membuat protein dan dia kecil seperti bintik-bintik terdapatnya pada retikulum endoplasma kasar. Jadi dia menempel di retikulum endoplasma kasar. Oke, selanjutnya ada retikulum endoplasma. Dia
apa namanya yang tadi yang kayak nempel di inti sel itu yang kayak gini kayak apa kerang gitu kan ya, retikulum endoplasma ini. Nah, kan di retikulum endoplasma ini ada yang ada bintik-bintik ini kan, kayak bintik-bintik gitu. Nah, ini disebut ribosom. Nah, ini yang ribosom ada di RE kasar. Nah, tapi ada retikulum endoplasma yang nggak ada bintik-bintiknya. Jangan salah, ada fungsinya juga dia. Jadi ada dua retikulum endoplasma itu. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar, yang kedua yang ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kita singkat aja ya, RE aja. RE kasar ada RE halus. Nah, kalau RE kasar dia itu tempat melekatnya apa namanya ribosom, ya. Nah, si RE kasar juga fungsinya itu untuk apa? Selain sebagai tempat melekatnya ribosom, juga dia juga untuk sebagai transportasi untuk apa namanya hasil sintesis protein dari ribosom. Jadi ketika ribosom sudah mensintesis proteinnya, nanti protein yang sudah disintesis tadi akan ditransfer ke RE kasar sebagai lajur transfernya gitu. Lajur transfernya dan nanti akan diteruskan ke badan Golgi. Kalau misalkan retikulum endoplasma halus, dia berperan untuk sintesisnya bukan sintesis protein. Karena gak ada ribosom, maka dia berperan sebagai tempat sintesis lemak atau lipid.